Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita memasuki pertemuan ke-14. Materi yang akan dibahas adalah tumbukan yang berisikan jenis-jenis tumbukan. Nah, tumbukan itu apa? Tumbukan merupakan hasil interaksi dua benda atau partikel yang bergerak baik searah maupun berlawanan arah yang memiliki massa dan kecepatan tertentu. Seperti ini ya. Jadi ada benda A dan benda B. Untuk kasus ini arah mereka saling berlawanan arah. Yang satu ke arah kanan, yang satu lagi ke arah kiri. Jenis-jenis tumbukan. Nah, yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian, di mana pada tumbukan ini energi mekaniknya berkurang sehingga tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang ketiga, tumbukan tak lenting sama sekali. Pada tumbukan ini, setelah peristiwa tumbukan terjadi, maka kedua partikel atau kedua benda maka akan saling menyatu. Untuk membedakan masing-masing tumbukan, maka diperlukan koefisien restitusi. Kalau nilai E-nya sama dengan 0, maka terjadi tumbukan tidak lenting. Jika nilai E-nya sama dengan 1, maka terjadi tumbukan lenting sempurna. Nah, kalau nilai E-nya di antara 0 dan 1, maka terjadi lenting sebagian. Jadi nilai 0,1 hingga 0,9 itu adalah peristiwa lenting sebagian. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna, nilai kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan sama dengan nilai minus kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Jadi VA min VB sama dengan minus VA aksen min VB aksen. Nah, rumus umum dari tumbukan lenting sempurna yaitu seperti ini. Nah, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik, di mana energi mekanik dan energi potensial sistemnya tetap. Nah, nilai E-nya untuk lenting sempurna adalah 1. Tumbukan lenting sempurna dalam satu dimensi. Nah, ini adalah peristiwa dua buah benda sebelum terjadi tumbukan, dan yang ini adalah peristiwa dua buah benda setelah terjadi tumbukan. Yang semula benda duanya ke kanan, benda satunya ke kiri, lalu nanti setelah terjadi tumbukan mereka jadi saling berlawanan. Selanjutnya untuk rumus kelajuan kedua benda setelah terjadi tumbukan sebagai berikut. Nah, setelah terjadi tumbukan ini adalah V1 aksen. Nah, ini untuk yang benda 2, namanya V2 aksen. Nah, M1, M2 ini adalah massa benda 1 dan benda 2, satunya kilogram. V1 dan V2 adalah kecepatan benda 1 dan 2 sebelum terjadi tumbukan. V1 aksen dan V2 aksen ini adalah kecepatan setelah terjadi tumbukan. Satuannya meter per second. Oke, contoh pertama. Benda A dan B bermassa sama, yaitu 2 kg, bergerak saling mendekati, di mana kelajuan benda A sebesar 10 meter per second menuju arah barat, dan benda B 12 meter per second menuju arah timur. Kalau kedua benda bertumbukan lenting sempurna, maka hitunglah kelajuan benda A dan B setelah terjadi tumbukan. Nah, ini adalah peristiwanya ya. Jadi benda A, dia ke arah barat atau ke kiri, benda B-nya ini ke arah kanan, dia menuju arah timur. Jadi saling berlawanan arah. Masanya yang diketahui adalah massa benda A dan B sama-sama 2 kg. Kecepatan A-nya sama dengan min 10. Di sini saya menganalogikan kalau ke kanan itu positif, maka yang ke kiri jadi negatif ya. Tapi kalau kalian mau pakai ke kiri itu negatif, maka yang berlawanan akan maksudnya ke kiri positif, maka yang ke kanan jadi negatif. Nah, di sini saya mengambil prinsip ya, ke kanan positif, ke kiri negatif. Sehingga karena VB-nya dia ke kanan, maka VB-nya positif 12 meter per second. Nah, di sini kan kedua buah benda terjadi tumbukan lenting sempurna, maka nilai E-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah kelajuan benda A dan B setelah terjadi tumbukan. Jadi VA aksen dan VB aksen. Nah, tadi koefisien restitusinya sama dengan 1, tinggal substitusikan saja ke rumus koefisien restitusi seperti ini. Masukkan nilai VA dan VB, lalu didapat seperti ini, maka nilai VB aksen ini menjadi min 22 ditambah VA aksen. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus kekekalan momentum. MA dikalikan VA ditambah MB ditambah MB kali VB sama dengan MA dikali V aksen ditambah MB VB aksen. Masukkan angkanya, MA-nya 2, VA-nya min 10, MB 2, VB 12, MA 2, VA aksen belum tahu,
MB-nya 2, VB aksennya yang ini. Min 22 ditambah VA aksen. 2 dikalikan min 10 itu min 20, ditambah 2 kali 12, 24, sama dengan 2 kali VA aksen, jadinya 2 VA aksen. Plus 2 dikalikan min 22, min 44, plus 2 dikalikan VA aksen adalah plus 2 VA aksen. Nah, min 20 ditambah 24 hasilnya 4, yang diruaskan ada min 44 pindah ruas menjadi positif 44. Nah, sisanya tinggal 2 VA aksen ditambah 2 VA aksen. 4 ditambah 44 adalah 48. 2 VA aksen tambah 2 VA aksen adalah 4 VA aksen. 4-nya pindah ruas menjadi sistem pembagian. 48 dibagi 4 sama dengan 12 meter per second. Jadi VA aksennya adalah 12. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai VB tinggal substitusikan saja nilai VA-nya seperti ini. Maka diperoleh hasil VB aksennya menjadi min 10 meter per second. Nah, di sini bisa kita lihat yang semula VA-nya ke arah kiri, di sini minus arah kiri ya, maka setelah terjadi tumbukan dia akan terpental ke arah kanan. Nah, VB-nya yang tadinya positif, maka dia setelah terjadi tumbukan menjadi negatif. Jadi saling berlawanan arahnya. Yang tadi ke barat setelah tumbukan terpental ke timur, yang tadinya ke timur menjadi ke barat. Kedua, tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena ada sejumlah energi kinetik yang hilang dalam bentuk panas dan bunyi pada proses tumbukan. Rumus yang dipakai adalah ini. Nah, nilai koefisien restitusi untuk lenting sebagian bernilai antara 0 hingga 1. Nah, ketika terjadi gerak satu bebas saat menyentuh lantai maka terjadi tumbukan. Nah, dalam hal ini V1 adalah kecepatan benda jatuh dan V2-nya sama dengan 0, yaitu lantai yang diam. Sehingga koefisien restitusinya menjadi min V1 aksen dibagi V1. Tumbukan lenting sebagian dalam satu dimensi. Ini adalah peristiwa benda bola yang dijatuhkan. Ini mula-mula ketinggian pertama height 1, lalu ini setelah terpantul height 2 ya. Nah, benda yang jatuh itu saat terpantul ketinggiannya tidak akan sama dengan ketinggian yang pertama, apalagi melebihi ya. Jadi dia akan ada pengurangan ketinggian. Sehingga koefisien restitusinya menjadi akar H2 per H1. Contoh yang kedua, sebuah mobil sedan masanya 1,5 ton. 1,5 ton ini adalah 1.500 kg. Bergerak dengan kecepatan 30 meter per second, bertabrakan dengan sebuah truk masanya 10 ton, sama dengan 10.000 kg ya. Kecepatannya 20 meter per second. Jika koefisien restitusinya 0,5, maka hitunglah kecepatan masing-masing setelah tumbukan. Nah, di sini kita tahu massa satunya itu massa sedan 1.500 kg, massa 2-nya itu massa truk 10.000 kg, V1-nya 30 meter per second, V2-nya 20 meter per second, koefisien restitusinya 0,5. Yang ditanyakan adalah V1 aksen dan V2 aksen. Ini setelah terjadi peristiwa tumbukan. Kita bisa pakai rumus hukum kekekalan momentum, substitusikan angkanya. Nah, di sini kan V1 dan V2-nya belum diketahui, maka kita akan membuat persamaan ya. 1.500 dikali 30 ditambah 10.000 kali 20 hasilnya 245 sama dengan 1.500 V1 aksen ditambah 10.000 V2 aksen. Ini dibagi sama rata ya, dibagi 500 hasilnya menjadi 490 sama dengan 3 V1 aksen ditambah 20 V2 aksen. Ini menjadi persamaan yang pertama. Lalu kita menggunakan rumus koefisien restitusi seperti ini, tinggal masukkan angkanya saja, E-nya 0,5, V2-nya 20, V1-nya 30, pindah ruaskan saja, maka didapat V2 aksen dikurang V1 aksen adalah 5, ini menjadi persamaan 2. Nah, selanjutnya, persamaan 1 dan 2 ini bisa dieliminasi, sehingga nanti akan diperoleh hasil V1 aksennya 16,96 meter per second, dan V2 aksennya 21,96 meter per second. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena sebagian energi pada proses tumbukan akan hilang dalam bentuk panas dan bunyi ke lingkungan sekitar tumbukan. Nah, sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen, sama dengan V aksen.
Nah, koefisien restitusi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali bernilai 0. Sehingga rumus yang dipakai seperti ini. Nah, maka tinggal pindah ruas ya. M1 plus M2-nya pindah ruas menjadi M1V1 ditambah M2V2 dibagi M1 ditambah M2. Contoh yang ketiga. Sebutir peluru bermasa 30 gram bergerak dengan kecepatan sebesar 30 meter per sekon, menumbuk balok kayu bermasa 1 kg yang sedang diam. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Kalau peluru tertanam, artinya dia adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Makanya tidak terpantul ya. Nah, karena dia tidak lenting sama sekali, maka E-nya sama dengan 0. Di sini diketahui massa pelurunya 30 gram sama dengan 0,03 kg. Massa benda B-nya 1 kg. Maksudnya di sini adalah M balok 1 kg. V1-nya 30 meter per sekon dan V2-nya adalah 0 meter per sekon karena baloknya dalam kondisi diam. Yang ditanya adalah kelajuan peluru dan balok setelah terjadi peristiwa tumbukan. Nah, rumus hukum kekekalan momentum jika dua benda menyatu. Di sini kita bisa pakai rumus ini, masukkan saja angkanya. Maka 0,03 dikali 30 hasilnya 0,9 ditambah 1 kali 00. M1 tambah M2 jadinya 1,03 dikali V aksen. Nah, ini tinggal dijumlah lalu dibagi, maka diperoleh hasil V aksennya sama dengan 0,9 dibagi 1,03 hasilnya 0,87 meter per sekon. Oke, mudah ya. Silakan mencoba dan pelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.